kalau memang Tuhan itu di surga, ketika Stefanus mau dibunuh, langit terbuka, itu kayaknya surga kelihatan karena ketika waktu itu Stefanus ngelihat Bapak ada anak di samping kanan Bapak gitu Ki. Masa surga kelihatan gitu kalau langit terbuka kan? Terus suaranya Bapak waktu Yesus dibaptis itu kedengeran. Apa bisa kedengeran kencang itu sama semua manusia gitu Ki. Kalau memang itu didengar manusia pada waktu itu bakalan heboh itu gitu kan Ki. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 disebut Coba ini. bacain. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti itu dalam artian dia memakan, kamu makan buah itu sekali-kali kamu tidak akan mati gitu loh. Dia ngerayu gitu loh. Sama ayat, benar. Memang Tuhan bilang jangan makan gitu loh, tapi dia ngerayu kali-kali. Ya, ini menarik nih Ki. Ini menarik nih, sorry ya. Ketika Tuhan, kalau engkau makan buah itu maka engkau mati. Lalu ular bilang gini, enggak, kalau kamu makan, kamu nggak akan mati. Tapi ketika Adam dan Hawa makan itu beneran kata ular loh, kan nggak jadi mati mereka. Mereka kan nggak mati. Nah, ini dalam arti, bukan dalam arti mati jasmani, unik. Mati rohani. Mati rohani, siap, boleh. Oke. Tapi tahu nggak sih ada Rudi Yohanes kemarin itu bilang, nggak ada itu roh itu mati, yang mati ya jasmani kata. Tahu nggak apa jawaban Rudi Yohanes? Tahu nggak Rudi Yohanes siapa? Debater Kristen. Dia bilang gini, sebenarnya mati beneran katanya, bukan mati rohani katanya. Karena apa? Karena kan pada awalnya Adam ini diciptakan kekal, kata dia Niki, kata dia. Jadi kematiannya kematian beneran katanya. Kenapa? Karena waktu 1 hari menurut Tuhan itu 1000. Jadi waktu itu Adam nggak mati, tapi 1000 tahun kemudian harusnya Adam mati. Tapi kalau dilihat-lihat umur Adam kan nggak segitu gitu kan. Tetangga sendiri kan. Nah jadi kalau Kiki bilang ini maknanya adalah alegori, mati dalam kata mati rohani, atau mungkin maksud Kiki ini adalah masuk neraka gitu ya kali ya. Dalam arti gini. Gimana tuh, coba jelasin. Dalam arti yang mereka pikirannya sebelumnya cuma untuk menyembah Tuhan suci, cuma untuk Tuhan, sampai mereka udah istilahnya jatuh ke dalam dosa, pikiran mereka udah penuh dengan dosa gitu loh. Udah tercampur dengan dosa gitu loh. Istilahnya mati rohani, udah nggak suci lagi kiranya. Ini masih rancu dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena justru kan walaupun iblis kan udah bilang tadi nggak suruh makan, tapi iblis cuma bilang, dan iblis sebenarnya jujur kan, maksudnya dalam artian kalau dibilang secara dalil kamu tidak akan mati, justru kamu akan mengetahui mana yang baik dan yang buruk, dan itu benar-benar fakta. Justru ular jujur mengatakan hal itu. Tapi tetap kalau menurut Kiki ular dusta karena pada dasarnya memang Adam akan mati walaupun mati rohani tadi lah. Oke lah. Kalau ini kan sebenarnya ini unik. Sebenarnya ular jujur ya. Dia jujur memang. Dia jujur, tetapi yang salahnya ini bahwa mereka melanggar aturan Tuhan gitu loh. Iya, yang salah Hawa sebenarnya gitu. Tapi anehnya Ki, tanpa ada pengadilan dari Tuhan, ular dikutuk gitu Ki. Ini yang bikin unik, kesel, sebel, kasihan gitu kan. Maksudnya gini loh Ki, kan ketika Tuhan bertanya sama Hawa, siapa yang menyebabkan kamu makan buah ini gitu kan. Nah terus Hawa bilang gini, ya si Cahaya pengen ke toilet ya, tolong ya. Iya, kasihan ini anak ini pengen ke toilet. Biasa dia ini kalau lagi live. Dulu pernah juga di Rahamu Alaf live Ki, dia pas ngomong, aku mau ke toilet Bu, ya tolong ya, kasihan ya. Jadi gini, ini lanjut ya. Jadi inilah sebabnya Uni sering telat live, karena Uni nungguin suami untuk biar megangin anak. Nah jadi gini Ki, ketika Tuhan bertanya kepada Hawa atau Adam, siapa yang menyebabkan kamu? Hawa tuh langsung terang-terangan nuduh ular. Ular yang menyebabkan aku gitu. Nah, padahal kalau dilihat-lihat Hawa juga salah gitu Ki. Kan bukan sepenuhnya ular yang mendorong kamu makan-makan, enggak, tapi kan keinginan Hawa juga gitu. Tapi di situ anehnya Tuhan langsung ngutuk-ngutukin. Ini yang bikin unik pertanyaan di dalam dalil kitabnya gitu itu. Dikutukin ular berjalan dengan badannya terus makan debu Ki. Ya, nah, itu gimana perspektifnya menurut Ki? Sebenarnya aku kalau untuk pemahaman ini aku harus belajar dulu. Karena aku mau perspektif. Nanti kita lanjut ya Ki ya. Seru nih sama Kiki ini.
Makanya Ya, hari ini aku cuma siapin untuk pembelajaran soal penciptaan tadi gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti Uni berargumen, silakan Kiki tanggapi nanti kalau ada sanggahan dari Uni sampaikan. Tapi Uni kan membacakan dalil cerita kronologis tentang ular, Adam dan Hawa. Kan ular di sini kan adalah iblis sesuai dengan tema kita penciptaan Adam dan juga adanya iblis. Nah, kemudian Niki ya. Setelah itu kan ada memakan ular dikutuk makan debu gitu kan. Ini kan kalau dipikir-pikir kan ular nggak ada yang makan debu sama sekali kan. Kita nggak tahu nih ular apa makan debu apa makan apaan gitu ya. Kan kutukannya kan gitu tuh. Kemudian Hawa dikutuk melahirkan dengan rasa sakit gitu. Nah, kalau makanya di sini Kiki menganggap bahwa sebenarnya tuh bersetubuh itu yang makan pohon, makanya melahirkan jadinya sakit gitu kan. Uni nggak tahu ya arahnya ke sana. Karena emang disebutin ada ayatnya juga sih Udi semuanya. Ya coba sebutin Ki. Yang mana Ki? Makanya yang aku bilang bahwa Adam itu diibaratkan sebagai pohon kehidupan dan Hawa adalah pohon pungutan baik dan jahat. Ada ayatnya, tapi aku harus cari dulu. Makanya aku bilang untuk Oke, nggak apa-apa. Oke, asik. Soal satu pokok pembahasan. Iya. Kan otomatis kita nggak cerita materi. Uni paham. Indah, Uni sangat-sangat senang kali loh sama Kiki orang jujur banget. Jadi artinya gini Ki, Uni minta ketegasan sama Kiki nih. Yang dimaksud dengan memakan pohon pengetahuan atau memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan, artinya bersetubuh ya Ki? Iya, benar. Bukan benar-benar memakan buah gitu ya. Iya. Makan buah juga sih namanya ya Ki ya. Istilahnya seperti itu lah Uni. Benar ya Ki? Ya, ini menurut Kristen loh. Iya, ini menurut Kristen Provident loh ya teman-teman ya. Yang paling penting sih bukan Jangan apa yang mereka lakukan sih Uni, bukan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka melanggar apa yang sudah Tuhan tentukan kepada mereka. Oh iya, artinya menurut Provident sendiri berhubungan badan itu sebenarnya bukan keinginan Tuhan ya? Iya, itu larangan Tuhan karena tujuan Tuhan untuk ciptakan mereka di Taman Eden itu untuk menjaga Taman Eden. Berarti Tuhan tidak menginginkan ada manusia lain, cuman Adam sama Hawa aja berarti keinginan Tuhan. Ini yang menjadi perbedaan kami dengan kekristenan dan juga mungkin dengan Islam ya, karena di Islam nggak dijelaskan kan untuk konsep penciptaan, kalau nggak salah ini ya, penciptaan dunia. Di dalam surah Al-Baqarah. Penciptaan dunia ada. Dari penciptaan manusia, tumbuhan apa segala macam ada penciptaan ada. Kalau di sini kena yang membedakan kami, aku bahas ya Uni ya, bentar ya. Di sini Tuhan berfirman di Kejadian Ini buat teman-teman yang kata-katanya mungkin agak tidak bagus di live comment, entah menyerang Uni, menyerang Kiki, sorry ya, kita nggak akan terpengaruh. Saya dengan Kiki berhubungan baik dan cukuplah siapa yang berkomentar buruk akan mendapatkan apa yang diterima nanti. Yang jelas kami tidak ada bertengkar, kami saling menghormati dan menghargai, kami saling menghormati pandangan masing-masing. Jadi buat anda semua, kalau anda justru mencaci-caci di live comment menunjukkan bahwa apa yang anda imani salah. Jadi saya harap teruntuk saya cuma bisa memberikan masukan kepada teman-teman saya muslim. Yang muslim sabar aja. Jangan pernah terpancing ya, ibaratkan manusia itu jangan terpancing oleh rayuan setan dan godaan setan. Mereka akan menggoda dengan cara apa? Memancing kalian agar marah. Jadi nggak usah dipikirkan deh. Tunjukin aja lah bahwa kita Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau mereka yang menghina dan menghujat, biarkan saja gitu. Dan Kiki juga jangan pernah ada yang menyerang Kiki ya teman-teman muslim. Saya mohon dengan sangat, Kiki ini kan masih mencari jati diri. Kita nggak tahu Kiki ke depan akan seperti apa. Kita doakan saja yang terbaik buat Kiki gitu. Ya silakan Ki. Oke. Kiki jangan lihat komen dong Ki, Uni aja nggak lihat loh, karena nanti Kiki nggak fokus. Nanti Kiki akan maksudnya tersakiti dengan lisan teman-teman yang menyerang Kiki mungkin secara personal. Biar aja. Oke. Jadi ini gini, kami landasan seperti ini dulu ya. Tuhan kan menciptakan semuanya itu ada gitu loh. Segala sesuatu itu pasti ciptaan Tuhan gitu. Segala sesuatu yang ada di dunia itu ciptaan Tuhan. Semua pemikiran kita itu ciptaan Tuhan. Jadi kami itu untuk kayak pelajaran zaman dulu apa ya ini ya? Sebutannya aku udah lupa pelajaran lagi. Kayak manusia prasejarah apa ya? Manusia purba kayak Homo sapien, Pithecanthropus erectus gitu ya. Itu masuk pelajaran apa ya? Lupa lagi. Aduh, astaga. Apa sejarah? Sejarah, istilah sejarah lah. Kami mempelajari di dalam Providence, kami bukan mempelajari, kami mempercayai semua itu adalah memang Tuhan yang ciptakan semuanya gitu loh.
Nah di sini landasannya kenapa? Aku langsung bertanya begini. Aku punya pertanyaan begini pun satu. Menurut Uni, Adam itu manusia pertama di dunia atau bukan? Gitu. Oke, sejauh yang Uni pahami, sebatas keilmuan Uni, memang ada beberapa pandangan dari orang-orang kekinian ya, yang menganggap bahwa sebenarnya Adam bukan manusia pertama, karena kok malaikat bisa tahu bahwa manusia akan membuat kerusakan. Tapi itu kan tafsiran Ki. Tetapi kalau Uni sendiri yang Uni pegang sekarang adalah manusia pertama memang tetap Adam, karena memang Allah sudah katakan Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya sebelumnya tuh nggak ada manusia jadi khalifah. Kemudian kalau makhluk-makhluk lain tentu tidak dijelaskan oleh Allah, dan Uni tidak mau berbicara apa yang tidak diajarkan kepada Uni. Tetapi kalau jawaban untuk teman-teman yang berbeda dengan Uni pemahamannya bahwa kenapa malaikat bisa tahu gitu? Ya iya, karena memang malaikat sendiri yang katakan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada apa-apa yang kami ketahui kecuali apa-apa yang diajarkan kepada kami. Artinya seperti Adam diajarkan, begitu juga malaikat diajarkan oleh Allah gitu. Artinya malaikat nggak tahu sendiri gitu, karena malaikat nggak maha tahu. Jadi malaikat ini diajarkan oleh Allah dengan cara apa? Allah itu mengajarkan dengan cara seperti itu tadi. Contoh dengan melakukan pembuktian tadi, ketika diperintahkan semua makhluk tunduk, lalu malaikat berkata, lo kenapa? Malaikat bukan berkata ya, maksudnya sebelum waktu Adam diciptakan, malaikat tuh bilang, diam nak, yang berisik nak, kenapa diciptakan? Mereka kan merusak nanti gitu kan, merusak dan membuat kerusakan di bumi. Lalu Allah berkata, aku lebih mengetahui dari kamu. Itu bahasanya Allah luar biasa loh. Allah nggak bilang goblok sekali kamu nggak akan ngerti apa-apa, enggak. Tapi Allah bilang, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah kemudian dengan cara menunjukkan siapa Adam sesungguhnya, maka dengan begitu malaikat sudah belajar, wah ternyata memang manusia ini ada yang baik, ada yang tidak gitu. Artinya sebenarnya malaikat itu sendiri pun diajarkan tidak bertahu begitu saja, tidak punya unsur mistik. Karena kalau dia mengetahui sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah, berarti dia juga punya pengetahuan di luar kuasa Allah gitu kan, nggak mungkin, karena semua sesuatunya memang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkait itu Uni lebih memilih pendapat bahwa memang ada manusia pertama, walaupun ada di perspektif Yahudi ya. Bukan Yahudi, kalau Yahudi itu ada yang perempuan nih, bukan Hawa yang pertama, ada Lilith. Itu ada Yahudi, tuh ada beberapa Yahudi yang percaya bahwa Lilith ini kalau nggak salah tuh entah nanti berkhianat sama Lucifer atau apa, dia nggak kurang memahami hal itu ya. Tetapi ada Lilith, ada wanita selain Hawa. Kalau memang ada Lilith dan ada Hawa, berarti ada poligami dong di awal, ya nggak sih? Gitu. Tapi kan unik kan, kami Islam tidak dikenalkan dengan Lilith kan. Lilith ini kalau nggak salah Yahudi, nggak tahu dia percaya apa nggak. Uni belum pelajari, nanti Uni pelajari tentang rabi-rabi memahami tentang manusia pertama atau gimana ya. Nanti Uni punya teman Yahudi loh, Uni bisa bertanya sama dia gitu. Nah terus dan lagi pula gini Ki, Allah yang bilang gitu, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Artinya kan akan menjadikan khalifah di bumi. Artinya sebelumnya tuh belum ada khalifah dari bangsa manusia gitu loh, kalau menurut pemahaman Uni. Nah sekarang kita lanjut ke masalah ini Ki. Masalah kalau Kiki gimana pemahaman Kiki tentang manusia? Nah ya, gitu. Nah ini kan di sini penciptaan manusia di Alkitab di Kejadian 1 dibahas 7 hari penciptaan dunia kan, keseluruhan 7 hari. Tetapi itu capek loh Tuhan loh Ki, terakhir Ki. Sama seperti yang Uni bilang, itu seperti Aleo kali. Iya. Tuhan capek loh di hari ke-7 istirahat loh Ki. Tuhan beristirahat. Aku kaget tuh dia bilang Tuhan beristirahat. Itu nggak ada di Alkitab seperti itu. Coba Ki baca Ki, gimana Ki ayatnya Ki? Tolong Ki. Ini loh. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan itu telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Itu nggak ada dibilang Tuhan beristirahat. Kalau Tuhan menyesal Kiki apa gimana Ki tanggapannya? Itu tertulis loh Ki, Tuhan menyesal. Aku belum baca. Oke. Siap. Oke lanjut Ki, masalah yang mau Kiki bahas. Tentang manusia pertama. Maka 7 hari penciptaan dunia, 7 hari penciptaan dunia, seperti yang Uni bilang tadi, 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Nah, ya kan? Itu di Alkitab juga bilang seperti itu kan, ada di Alkitab disebutin seperti itu. Nah, jadi di sini menurut pemahaman Providence itu bahwa penciptaan dunia bukan 1 hari, just 1 hari gitu loh. 1 hari udah langsung ada gitu. Menurut pemahaman kami bukan seperti itu, tapi seperti yang dijelaskan di Alkitab, 1 harinya kita itu adalah 1000 tahunnya Tuhan gitu. Jadi nggak bisa. Berarti 7.000 dong. Waktunya itu memang panjang.
Kami nggak bilang bahwa itu 7.000 tahun, tapi waktunya panjang Tuhan menciptakan keseluruhannya. Kok butuh banyak waktu Tuhan Ki? Seperti itu. Karena pemahamannya seperti itu nih. Karena emang Nanti Uni jadi tanya soalnya. Kok Tuhan kayak Alkitabnya ada kayak gitu anak loh. pabrik gitu. Iya karena sesuai juga dengan sejarah kan kayak dunia diciptakan juga itu ribuan tahun itu loh prosesnya gitu loh. Ya makanya jadi pertanyaan bagi Uni, kok Tuhan kok butuh banyak waktu menciptakan kayak apa aja gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan pemahaman Kiki, nggak masalah. Nah terus kemudian lanjut Ki, masalah ini Ki. Kan di hari ke-7 Tuhan berhenti, maka dikuduskanlah hari ke-7 yang disebut dengan hari Sabat. Makanya orang-orang Yahudi itu berhenti dari pekerjaannya semua di hari Sabat. Nah kalau Providence sendiri menanggapi tentang hari Sabat ini gimana? Aku belum tahu itu nih, belum. Oke, masih kita fokus lagi aja di tentang penciptaan ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Kiki harus banyak belajar lagi nih Ki tentang Providence, biar Kiki bisa berbagi dan sharing sama kita. Aku baru pemahaman baru 2 tahun di ya. Jadi masih banyak pemahaman yang belum pelajari gitu loh. Ini Uni belum mendebat Kiki loh ya Ki. Ini masih diskusi ya Ki. Mungkin next time Uni akan mendebat Kiki, nggak apa-apa ya Dek, karena Uni harus dan ini belum ya, jadi teman-teman saya belum mendebat Kiki karena masih kita jalurnya diskusi. Ada suatu saat mungkin sekali 2 kali kita coba untuk diskusi dengan Kiki. Saya akan memberikan bukti-bukti fakta-fakta apa yang Kiki sampaikan itu semuanya tidak sesuai dengan Alkitab justru. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu sekarang yang dasar, karena memang Kiki mengakui bahwa dia baru 2 tahun di Providence dan masih banyak hal yang perlu dipelajari dia. Nah jadi saya pengen tahu nih tentang Providence sendiri. Nanti kita kan juga tidak boleh memaksakan Islam kepada saudara kita Kiki, karena Kiki biarkan dia yang memilih. Justru saya mengajak Kiki berpikir secara logis, karena Kiki tentu adalah seorang milenial yang pastinya harusnya punya akal sehat untuk berpikir jernih gitu. Nah, lalu terkait tentang penciptaan Adam, Ki. Tadi kan Kiki bilang soal yang ini, yang manusia itu yang manusia, pertama. Oh ya, oke. Sorry terlalu. Jadi menurut pemahaman Providence itu Adam itu bukan manusia pertama di dunia, Uni. Oke. Dalam dasar ayat Alkitabnya. Karena memang di Alkitab juga nggak bisa dibacain deh. Maksudnya biar teman-teman Kristen lain nanti nggak salah ini, nanti malah ribet. Iya, siap. Karena memang di Alkitab pun nggak ada disebutin Adam adalah manusia pertama di dunia. Ya sama, di Al-Quran juga tidak tertulis begitu. Adam anak pertama apa, nggak ada memang. Jadi sesuai dengan pemahaman kami bahwa penciptaan dunia itu nggak stok 7 hari seperti yang kita tahu. Di sini Tuhan bilang begini, ketika dia menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia itu menurut menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu masih di konsep penciptaan dunia loh, belum masuk di kisah Adam dan Hawa. Kan kisah Adam dan Hawa itu sudah selesai penciptaan dunia kan. Nah, di sini sudah menciptakan manusia. Sana sedikit. Bukannya lebih dulu ketika Tuhan berkata gini nih, diciptakan manusia langsung sepasang tuh Ki. Terus Tuhan berkata, beranak cuculah engkau, kuasailah laut, kuasailah bumi. Nah itu di prolog pertama tuh, di kejadian pertama kan. Maksudnya di kejadian berapa? Kejadian 2 apa kejadian pertama ya Ki ya? Nah baru nanti lalu di selanjutnya tuh penciptaan Adam baru diciptakan. Nah ini di sini juga pertanyaan bagi Uni Niki. Mungkin Kiki nanti bisa jelasin nanti bisa Kiki jelasin. Ada korelasinya dengan apa yang Kiki jelasin. Jadi gini, di penciptaan pertama diciptakan manusia itu langsung sepasang. Karena itu tertulisnya begitu, diciptakan langsung sepasang. Terus Tuhan tuh dengan entengnya bilang kalian kuasailah bumi, beranak cuculah. Diperintahkan untuk berhubungan badan, padahal kita tadi bilang itu kan dilarang Uni gitu kan. Tapi justru di penciptaan yang pertama itu dikatakan beranak cuculah gitu. Dan mohon maaf di sini emosi Tuhan ya, maksudnya perkataan Tuhan di sini kayak nggak ada beban gitu. Maksudnya bukannya Tuhan ada beban nggak sih, maksudnya nyantai aja gitu, kayak nggak ada marah gitu kan. Memang diperintahkan gitu. Tetapi di dalam penciptaan Adam dan Hawa itu Tuhan mengusir dari Eden. Ya kan, bukan diperintahkan udah kamu beranak cuculah, kuasailah bumi. Kalau itu kan beda dengan diusir dari Eden dengan beranak cuculah, kuasailah bumi, itu kan beda kan. Secara ini loh. Kalau Uni bikin nih
Teng, Uni bikin dua kucing, Uni bikin kucing sepasang. Ayo kalian bermainlah kalian sampai ke seluruh dunia. Tiba-tiba di ayat yang satu Uni bikin dulu laki-laki dulu, terus baru perempuan Uni letakin di Eden. Nggak ada Uni bilang kalian kuasailah seluruh bumi, nggak ada. Uni letakin di Eden. Tapi ketika dia berbuat salah di Eden, baru Uni usir dari Eden. Jadi kan beda intonasi dan Benar, emosinya makanya. tuh beda, Ki. Nah, mungkin Kiki bisa Benar, jelasin tuh, Ki. Gimana Ya. tuh, Ki? Nah, sama seperti yang Uni pahamin kan, emang beda kan pastinya, beda. Iya, Makanya aku bilang tadi. beda. Nah, makanya aku bilang Ini di sini, membanggakan loh, Ki. ya. Nah, makanya aku bilang di sini penciptaan manusia itu, Tuhan menciptakan manusia ini sudah langsung itu, diciptakan mereka. Di sini mereka semua Sepasang, udah satu Ki. kali. Nah, udah diciptakan mereka. Jadi Nah, di sini itu. menurut pemahaman Providence bahwa Adam dan Hawa itu bukan manusia pertama di dunia, Wow. tetapi manusia pertama yang mengenal Tuhan gitu loh. Manusia pertama yang mengenal Tuhan. Tetapi sebelum mereka udah diciptakan terlebih dahulu manusia-manusia seperti yang kita pelajari di sejarah gitu loh. Oh, Manusia-manusia titik antropos sejarah. gitu. Ya, Berarti seperti itu. Providen percaya ya, Ki, dengan teori Ya, Darwin berarti ya? Ya. Karena Kalau kami manusia dari percaya kerak, bahwa- percaya nggak? Ya. Oh, Kalau itu manusia dari percaya. kerak? Karena gini ya, Ki ya, ada informasi sedikit buat Kiki, tahu nggak, itu kita punya teman namanya Sam Aldo, dia itu dari gereja Asyrian. Dia itu percaya Adam itu cuma mitos, dan dia percaya teori Darwin gitu, kalau kita tuh semua dari monyet. Bahkan dia, mohon maaf ya, dia percaya bahwa ibundanya Yesus pun berasal dari itu gitu. Dia bilang gitu, dan bahkan Uni sempat jadi bulan-bulanan sama Uni ledekin terus dia gitu. Enak aja, kita dari monyet dulu aja kali, kita enggak dari monyet gitu. Kalau dalam Islam itu Adam itu justru lebih ganteng, lebih pintar, lebih dia karena dia manusia pertama. Malah ke sini-sininya kita jadi cebol-cebol gini, Ki. Dulu tuh Adam tuh tinggi, Ki. Ya kan? Adam tuh tinggi, ganteng. Sekarang kita udah pesek-pesek, Ki. Karena udah makin akhir zaman kan makin elek gitu ya. Kita kan cewek-cewek sekarang kan cantiknya kan karena ada klinik kecantikan. Kalau aslinya kan standarnya kan ya, maksudnya kalau sekarang kan kayak Uni nih misalnya nggak operasi plastik kan pasti Uni dibilang lah biasa aja. Nah, zaman dulu, Ki, kami percaya, Ki, manusia itu luar biasa cantik-cantik, tinggi-tinggi, badannya hebat-hebat, maksudnya tinggi-tinggi lah gitu kan. Dan itu pun tertulis di kitab Kiki bahwa pertamanya manusia itu kan manusia raksasa tuh gitu. Nah, terus dan menurut Kiki berarti Kiki percaya bahwa ada makhluk yang bernama masih manusia nggak, Ki? Masih manusia nggak yang pertama itu? Iya, manusia, karena memang disebutin di sini manusia. Tapi bentuknya gimana, Ki? Seperti manusia kita atau belum tahu? Makanya Tuhan bilang berfirmanlah dijadikan memberi mana tadi? Menurut gambar, jadi ya sesuai dengan apa yang kita tahu sekarang gitu loh. Jadi memang seperti itu diciptakan manusia, cuman otomatis kan di sini memang disebutkan. Segambar ini gimana sih, Ki? bilang, Menurut pemahaman Kiki, segambar dengan Allah ini apakah sama dengan Kristen mayoritas, Ki? Segambar itu maksudnya mirip dengan Tuhan gitu, Ki? tanda kutip ya Uni, kita nggak tahu rupa Allah seperti apa, kita nggak tahu. Jadi Kalau segambar dengan kita berarti ya kayak kita dong, Ki. Jadi kita cuma bisa mengartikan dalam arti seperti ini. Segambar kan mungkin pemikiran punya pikiran gitu loh. Nah, kayak binatang nggak punya pikiran gitu loh. Kita nggak bisa artikan kalau gitu. kita tahu Tuhan seperti apa. Ada kita sifat-sifat yang sifat gitu ya, Ki ya. tahu. Berarti Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau Tuhan sendiri itu wujudnya apa kalau dalam pemahaman Kiki? Kalau dalam Kristen kan roh. Ya kalau kita emang Tuhan itu pasti roh, udah pasti. Oh, Karena pasti emang, roh gitu. kalau kita ya, kalau pemahaman kita, tapi kita nggak tahu wujudnya seperti apa. Oke, masih oke lah ya. Berarti tentang Tuhan roh masih sejalan dengan teman-teman Kristen mayoritas ya. Kemudian terus itu, Ki, cerita tentang manusia yang telapak kaki Tuhan bunyi-bunyi. Kalau roh itu gimana coba, Ki? Bunyi-bunyi telapak kaki Tuhan kan nggak mungkin, Ki. Maksudnya kan Kiki percaya Tuhan itu roh, terus telapak kakinya bunyi-bunyi gedebak-gedebuk gitu kan. Masa roh bisa? Terus satu lagi yang uniknya gini nih, Ki. Mohon maaf ya, Ki ya. Ini kan Uni kan membaca. Jadi Uni kan menggunakan ya mungkin kalau salah silakan koreksi, mohon maaf kalau ini salah. Jadi ketika Tuhan itu kan bunyi telapak kakinya jalan tuh gedebak-gedebuk gitu. Jadi seolah-olah tuh Tuhan hidup bersama dengan manusia di Taman Eden. Gitu kan, karena Tuhan tuh berjalan kaki dan ngomong dengan Adam. Kalau dia bunyi kakinya aja kedengeran, artinya tuh dia bentuknya tuh fisik gitu loh. Karena kalau dia nggak mungkin roh bunyi kakinya kedengeran. Nah, terus satu lagi, ketika Tuhan ada di bumi, apakah ketika dia bermasalah dengan Adam dia pindah ke surga gitu, Ki?
terus semua pohon-pohon dibawain ke surga. Maksudnya kan jadinya kayak gitu. Karena kan sekarang menurut teman-teman Kristen kan Tuhan itu sendiri kan ada di surga, bener nggak sih? Menurut Iya, Kiki. iya. Terus kan dia pernah tinggal di bumi berarti sama Adam gitu. Terus apa dia pindah gitu Ki? Menurut Kiki? Menurut aku sih gini Uni ya. Atau dia turun aja sementara ngecek Adam gitu dari surga dia turun gitu. Sebenarnya itu pemahaman apa nih ini pemikiran kita nggak bisa sampai ke sana ya karena ini Tuhan loh. Iya, enggak, tapi kita berdasarkan bisa Alkitab, berdasarkan Alkitab ini kan gitu bunyinya. Pertama kan Tuhan kan jalan gedebak-gedebuk kakinya bunyi. Nah terus dia bicara sama Adam. Kalau berdasarkan Alkitab sama kayak ini Uni sih menurut aku ya. Sama kayak ketika Mesias ataupun nabi-nabi yang diutus yang Tuhan pakai gitu loh. Yang untuk memberitakan firman Tuhan. Sama kayak seperti itu kali ya. Menurut pemahaman kami ya. Kalau Tuhan ketika berbicara ke Adam seperti itu. Maksudnya benar-benar seperti manusia dengan Adam itu memang sama seperti maksudnya gini Ki, gedebak-gedebuk kakinya bunyi kan itu kan mustahil masuk akal kalau itu adalah roh. Kalau roh kan ya, misalkan aku harus sedikit. Soalnya waktu aku ngebahasnya kemarin ke Adam dan Hawa cuma sampai di ketika mereka jatuh ke dalam sebelum sampai ke sana kan tentang Oke, nggak masalah. Ini nggak apa-apa, oke ngerti. Ya, tapi ini Kiki tahu kan ayat ini? Iya, yang Tuhan ada. Ya, jadi Kiki kan itu kan masih dalam proses penciptaan Adam tuh, maksudnya proses kesalahan Adam. Jadi gini, kalau di dalam kitab Kiki itu bunyinya gini. Jadi ketika ada apa Tuhan berjalan itu bunyi kakinya, bahkan Tuhan yang menjahitkan baju loh buat Adam. Bukan menjahit deh, maksudnya membuatkan baju, bukan menjahitkan gitu ya. Ini bawaannya jahit mulu, soalnya masalah baju kan dijahit. Maksudnya Tuhan yang membuatkan baju untuk Adam. Nah jadi gini Ki, Tuhan itu sendiri di dalam Timotius 6 ayat 16 kalau Kiki baca, mungkin Kiki bisa baca dulu deh. Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius apa 2 Timotius? Ya, 1 Timotius, mohon maaf ini salah. 1 Timotius 6 ayat 16. Mungkin bisa dibaca, Ki. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan keseruan. Amin. Nah itu Ki, gimana Ki? Emang disebutin ya mereka melihat Tuhan? Bukan, ketika Adam berbicara dengan Tuhan, dia melihat sosok Tuhan atau enggak menurut Kiki? Maka itu nggak disebutin loh di dalam Alkitab, nggak ada disebutin dia melihat Tuhan loh. Terus gedebak-gedebuk itu gimana? Makanya ya itu kakinya kan gedebak-gedebuk, terus dia ngobrol sama Adam gitu kan. Terus Adam ngobrol. Jadi kalau seandainya di Timotius 6 ayat 16 ini tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan, manusia kan, Adam kan manusia tuh, otomatis Adam termasuk yang nggak bisa melihat Tuhan. Terus kemudian Tuhan ada di dunia pada waktu itu, yaitu tepatnya di Taman Eden berbicara dengan Adam. Yang ini yang menjadi pertanyaan Uni, apakah kalau memang Tuhan itu bentuknya roh, oke lah, wajar dia tidak kelihatan. Gimana gedebak-gedebuk kakinya terus bicara sama Adamnya itu gimana prosesnya? Apakah Adam bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu kan Ki? Ini kan masuk akal ya kan Ki? Karena kan secara di dalam Timotius sendiri bahkan di Keluaran 30 itu dikatakan tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa melihat Tuhan itu sendiri gitu. Maksudnya kalau ada yang melihat Tuhan bakalan mati, itu ada di Keluaran 30, Kiki cek sendiri. Nah termasuk di Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak terhampiri karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, dan dia yang di surga. Dan mohon maaf kalau kata di surga ini Ki ya, itu bahasa Yunaninya tuh kan Uranos, kalau nggak salah Uranos itu artinya langit. Kiki boleh cek di bahasa Yunaninya, surga ini diterjemahkan dari bahasa apa? Uranos. Sementara surga sendiri dalam bahasa Yunani adalah Paradiso. Nah, kalau Kiki lihat kitab Al-Muqaddas, kitabnya bahasa Arab, kitab Bible bahasa Arab, itu Yesus itu tidak dituliskan ke surga karena surga dalam bahasa Arab artinya jannah. Tetapi Yesus itu ke sama itu langit gitu. Nah, ini dia Ki maksudnya. Tapi kenapa kalau teman-teman Kristen kan bilangnya gini, oh iya dalam bahasa Yunani itu sudah terbiasa mengatakan yang namanya langit itu jelas ke surga gitu. Nah, dan ini uniknya gini Ki, kalau memang Tuhan itu di surga, ketika Stefanus mau dibunuh, langit terbuka, itu kayaknya sudah kelihatan karena ketika waktu itu Stefanus ngelihat Bapak ada anak di
samping kanan Bapa gitu Ki. Masa surga kelihatan gitu kalau langit terbuka kan? Terus suaranya Bapa waktu Yesus dibaptis itu kedengeran. Apa bisa kedengeran kencang itu sama semua manusia gitu Ki? Kalau memang itu didengar manusia pada waktu itu bakalan heboh itu gitu kan Ki. Bakalan bertobat semua, Tuhan yang bicara gitu Ki kan. Ini kan secara logika aja. Tapi kan kembali lagi Uni kan tidak punya Roh Kudus karena Uni kan bukan teman-teman Kristen. Uni kan hanya manusia biasa yang Islam membaca kitab suci dengan menggunakan akal sehat. Terlepas ada keanehan-keanehan menurut Uni, tentu Uni bertanya kepada teman-teman yang berkompeten menjawabnya, yaitu siapa teman-teman Kristen. Uni kan tidak berhak menyimpulkan. Uni kan bertanya. Nah Kiki, menurut Kiki sejauh itu yang Uni sampaikan, silakan Kiki cek sendiri lagi. Nanti terkait ayat-ayatnya baca di Keluaran 30 tentang Tuhan tidak bisa dilihat. Kemudian Timotius sudah Uni kasih tadi. Kemudian tentang Stefanus yang katanya melihat anak duduk di samping kanan Bapa gitu. Itu gimana? Katanya Tuhan tidak terhampiri, bahkan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi kok Stefanus bisa ngelihat gitu kan. Nah, itu sih Ki sejauh yang ingin Uni diskusikan dengan Kiki. Dan kembali lagi, artinya dalam Providence sendiri itu masih kekeh ya bahwa memakan pohon pengetahuan bukan artinya makan makna harfiah ya, tetapi berhubungan badan. Dengan begitu Providence meyakini bahwa sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk banyak. Makanya di kejadian satu udah disebutin tadi kan. Makanya aku bilang Adam dan Oh, jadi khusus Adam dan Hawa aja. Iya, karena memang disebutin di Alkitab itu semua yang ada hubungannya dengan Tuhan gitu loh. Istilahnya gitu. Menurut kami itu bahwa Adam dan Hawa itu manusia pertama yang mengenal Tuhan gitu. Pemahaman kami ya, manusia pertama yang mengenal Tuhan, yang tahu dengan Tuhan gitu loh. Oke. Lah terus memang Tuhan menciptakan Hawa ini hanya untuk menemani gitu. Kenapa diciptakan perempuan? Kenapa nggak laki-laki gitu ya? Kalau perempuan ya dikawini lah sama Adam gitu kan. Itu lagi. Ya Tuhan juga salah sih Ki, ngapain juga kalau memang ini versi Providence ya. Kalau emang Tuhan cuma pengen nyiptain teman buat Adam, ngapain diciptain Hawa yang perempuan? Kenapa nggak sekalian aja laki-laki biar nggak bisa dikawinin gitu Ki. Jadi ketika Adam ngawinin Hawa, kok Adam salah lagi gitu kan? Emang bisa dikawinin kok gitu kan Ki. Terus gimana dong Ki? Ini ada ingat kisah Sodom dan Gomora kan? Oh iya, oh gitu. Ya nggak mungkin nggak terjadi ini lah. Bagi itu semuanya tidak ada yang mustahil. Banyak yang meragukan kekristenan Kiki loh Ki. Aku nggak masalah kalau ada yang meragukan, intinya semua yang aku share di sini semua adalah landasan Alkitabnya, bukan share apa yang pikiran aku sendiri loh. Ada landasan Alkitab, tapi itu aku pemahaman kami itu adalah sesuai dengan logika kami, logika gitu. Ya. Sesuai dengan logika, bukan istilahnya cuman seperti maaf ya tanda kutip teman-teman Kristen pemahaman seperti itu. Jadi menurut kami masih mengandalkan logika kami untuk memahami Alkitab. Oke, mungkin Kiki apa namanya? Mau sampai mana kira-kira diskusinya? Apakah kita lanjutkan kapan-kapan lagi? Oke, nggak apa-apa. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Kiki yang udah diskusi. Aku udah share juga pertanyaan Uni soal PR kemarin, udah aku jawab. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan PR kemarin tentang apa ya? Lupa. Tentang kritik teks. Kritik teks sudah dibahas. Matius 21 ayat 15. Uni nggak share itu kemarin, cuma Uni. Oh iya dong. Uni terima kasih pertanyaan aku. Oh itu sebelumnya. Enggak Ki, bukan itu. PR Kiki itu Matius 21:15, Hosea 11 ayat 1 tentang kritik teks. Kan Uni bilang nih kalau Kiki percaya sama Alkitab itu validasinya jelas gitu kan. Tapi gimana dengan Matius 21 ayat 15 yang mengutip Hosea 11 ayat 1 di mana versi Septuagintanya yaitu kitab berbahasa Yunani yang ada 3 abad sebelum Masehi itu mengatakan dari Mesir kupanggil anak-anaknya, sementara kitab Matius mengutip teks Mesora yang dari Mesir kupanggil anakku, sementara teks Mesora ini ada 7 abad setelah Masehi. Kok ketika Matius malah justru mengutip kitab yang belum ada tetapi tidak mengutip yang dari Mesir kupanggil anak-anaknya, dan kutipan ini merujuk katanya untuk nubuatan Yesus yang dipanggil dari Mesir gitu Ki. Kan tentang di Septuaginta kan terkait tentang Rahel tuh. Rahel kan istrinya Yakub yang anak-anaknya di Mesir dan dia menangis gitu kan. Makanya dari Mesir kupanggil anak-anaknya gitu. Ini kan terkait
terkait tentang kejadian Bani Israel yang dipanggil dari Mesir gitu. Sementara kalau yang Matius mengutip dari teks Mesorah tuh Ki. Nanti Kiki lihat deh Septuaginta kan Kiki kan. Aku kemarin nggak tahu deh, nggak sempat catat, soalnya yang di catatan aku cuma 2 pertanyaan kemarin itu. Kiki kan ini nih, Kiki kan tidak percaya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Memang Uni janji hari ini dengan Kiki diskusinya. Jadi buat teman-teman yang merasa ini keberatan, mohon maaf Uni memang hari ini jadwal dengan Kiki gitu. Jadi kalau sudah dijadwal kita harus disepakati. Jadi Uni tidak mau ada yang ini dulu. Nanti setelah Kiki baru kita naikin yang lain. Nah artinya begitu Ki. Intinya adalah Kiki bahwa Uni membuat sebuah PR kepada Kiki untuk menyelidiki dan Uni mengatakan bahwa ada keanehan. Yang pertama, ada perbedaan antara teks Septuaginta dan teks Mesorah di Hosea 11 ayat 1 yang dikutip oleh Matius 21:15 sebagai nubuatan buat Yesus. Justru ini akan aneh ketika Septuaginta yang adalah notabene-nya manuskrip tertua yang dimiliki oleh teman-teman Kristen tetapi berbahasa Yunani tidak diambil, tetapi justru mengutip kitab yang ada 7 abad setelah Masehi, yaitu teks berbahasa Ibrani. Itu beda jauh. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya dengan dari Mesir kupanggil anakku, itu berbeda sekali artinya, maknanya pun berbeda. Silakan Kiki tulis ayatnya Matius 21:15. Kebenaran itu harus dicari Ki. Masa Kiki mau berdiam diri gitu kan? Terus Matius 21:15. Terus begitu nggak mungkin aku lari. Siap. Matius 21:15. Kemudian itu korelasi ayatnya paralel. Ayat itu dikutip dari Hosea 11 ayat 1 karena di situ Matius mengutip kitab sebelumnya yaitu Nabi Hosea gitu. Dah mungkin itu aja deh. Ya. Siap. Oke Kiki, sebelumnya Uli ngucapin terima kasih buat Kiki dialog santun kita kali ini. Dan tetap Uni akan mendoakan yang terbaik buat Kiki, apapun yang Kiki buat Ikhwan Villa semua ya. Terima kasih ya sudah pantengin live TikTok saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya dan Kiki salah. Kita hanya berdiskusi dan Kiki menyampaikan apa keyakinan dia, dan cek ya, Kiki ini berasal dari Christian Providence yang mana Kristen ini di founder fathernya adalah seorang orang Korea nih. Nanti kita akan bahas itu juga sih, tanggapan Kiki bagaimana tentang Providence sendiri yang Uni sudah temukan beberapa artikel terkait Providence. Nah gitu, dan Providence ini jujur ini pertama kali bertemu dengan orang Providence, yaitu pertama kali dengan Kiki. Sebelumnya Uni banyak diskusi dengan banyak teman-teman Kristen dari Denom Oneness, ada Unitarian, ada Asyrian, gereja Asyrian, ada yang dari bahkan Kristen yang aku menuhankan Sai Baba, ada yang mengatakan Kristen juga si denomnya tuh kayak gereja Allah itu Esa, pokoknya banyak. Ini udah banyak banget loh teman-teman, dari ada yang Nazarim, ada yang Mesianik ya. Bahkan banyak sekali teman-teman dari Kristen yang sudah berdiskusi dengan Uni, Katolik, apalagi Protestan banyak banget gitu. Tetapi Kiki adalah orang pertama dari Providence yang Uni diskusi dengan dia, dan menarik pemahaman Kiki ini berbeda sekali ya tentang Adam itu sendiri. Oke. Mungkin itu Kiki. Uni minta maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Dek. Terima kasih banyak. Sama-sama Dek. Sehat terus ya Dek ya, cari kebenaran itu Dek. Karena gini Dek, ini hal yang sangat penting buat Kiki. Kalau Kiki percaya bahwa Tuhan itu ada, kalau seandainya Kiki salah jalan, maka Kiki akan menyesal dan tidak akan bisa kembali lagi. Kewajiban Uni hanya mengajak Kiki berpikir secara logis, kemudian menunjukkan beberapa hal yang menurut Uni adalah sebuah kebenaran. Tetapi Kiki kembali lagi, Kiki juga begitu. Kiki juga berusaha untuk menunjukkan kepada Uni bahwa Kiki adalah benar. Terkait tentang argumentasinya, Kiki yang merenungkan nanti atau Uni yang merenungkan itu adalah hak kita masing-masing. Tetapi doa Uni tetap Kiki semoga mendapatkan yang terbaik. Tentunya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you ya Dek ya. Terima kasih. Ya ini udah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita kedatangan Aditya nih ya.